Kejaksaan Agung membantah ada intervensi pihak istana dalam menyikapi keputusan Mahkamah Agung terkait kasus Bibit dan Chandra. Hingga kini Kejaksaan Agung belum mengambil sikap atas putusan itu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Babul Hoyer mengatakan Kejaksaan Agung masih menunggu Presiden menunjuk Jaksa Agung baru. Penjelasan Babul sekaligus meralat pernyataan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Amari. Sebelumnya Amari menyatakan Kejaksaan Agung telah memilih opsi disiplinering untuk menyelesaikan kasus Bibit Chandra. Mahkamah Agung menyatakan menolak peninjauan kembali atas pembatalan SKPP Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah. Langkah disiplinering yang akan diambil Kejaksaan Agung terkait kasus Bibit Chandra menuai reaksi. Kubu Anggodo Wijoyo mengecam rencana langkah tersebut. Sementara itu anggota DPR menuding ada kejanggalan dalam pengambilan keputusan ini. Reaksi atas rencana disiplinering disampaikan pengacara Anggodo Wijoyo, Bonarang Situmeang di Jakarta Selasa siang. Ia mengecam keras kejaksaan karena tidak melaksanakan perintah Mahkamah Agung. Menurutnya langkah disiplinering juga akan mengubah kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Ahmad Yani mempertanyakan mengapa Kejaksaan Agung baru sekarang memutuskan sikap disiplinering dan bukan sejak awal kasus ini bergulir. Ia menduga ada kejanggalan di balik langkah disiplinering kejaksaan. Tapi kalau orang menyimak bahwa perkara ini sudah ada putusan pra-peradilan, isinya mewajibkan kejaksaan melanjutkan penuntutan, masih bolehkah ditafsirkan lain-lain? Oleh karena itu, saya memberikan appeal, Pak Amari ini setelah mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang dirapatkan Jaksa Agung, berarti Amari sudah melakukan subordinasi terhadap lembaga kejaksaan. Karena berbeda dengan PLT. Dan oleh karena itu, saya memberikan appeal untuk segera dinonaktifkan atau diberhentikan Amari dari Jampitsus. Kata disiplinering dalam sepekan terakhir menjadi topik bahasan yang ramai diperbincangkan orang. Sebetulnya apakah disiplinering itu? Berdasarkan definisinya, disiplinering bisa diartikan sebagai pengesampingan atau penghentian perkara demi kepentingan umum. Maksudnya, kejaksaan bisa menghentikan penuntutan sebuah perkara jika ada alasan yang kuat dan keputusan itu menyangkut kepentingan masyarakat luas, yakni kepentingan bangsa dan negara. Namun istilah penghentian perkara ini dalam bahasa Belanda dikenal sebagai seponering, yang artinya tidak menuntut atau menyampingkan. Mantan politisi PDIP Agus Condro yakin pimpinan fraksi PDIP mengetahui soal pemberian suap kepada anggota DPR. Suap itu diberikan agar Miranda Gultom terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Agus Condro Selasa pagi memenuhi panggilan KPK. Agus diperiksa sebagai saksi 5 tersangka antara lain Panda Nababan dan Angelina Patiasia. Menurut Agus, ada perintah dari pimpinan fraksi PDIP saat itu, yakni Cahyo Kumolo dan Emir Muiz untuk memilih Miranda Gultom. Yang jelas kami berani menerima duit sebanyak itu ya 500 juta. Itu kalau nggak ada lampu hijau dari pimpinan fraksi nggak mungkin kami berani terima. Teman-teman, ya kalau kan saya sudah beberapa kali mengatakan pada saat diarahkan itu kan memang ada. Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Usai diperiksa, Miranda kembali membantah memberikan uang bagi anggota Komisi 9 saat itu. Miranda Gultom kembali membantah pernyataan mantan anggota Komisi 9 yang juga mantan politisi PDIP Agus Condro setelah dirinya menjalani pemeriksaan selama 3 jam di KPK Selasa siang. Miranda mengaku tak pernah memberikan cek pelawat usai dirinya terpilih menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Miranda diperiksa untuk kedua kalinya dalam minggu ini sebagai saksi untuk 5 tersangka dari total 26 tersangka baru yang telah ditetapkan oleh KPK. Selain ke-26 tersangka tersebut, 4 politisi senior juga telah divonis penjara oleh Pengadilan Tipikor dalam kasus yang sama. Saya tidak pernah menjanjikan memberikan uang atau menjanjikan apapun kepada siapapun sebelum pemilihan atau setelah pemilihan, karena saya punya kepercayaan diri yang besar bahwa saya patut menjadi Deputi Gubernur Senior tanpa harus berbuat seperti demikian.
Kasus dugaan suap oleh mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom menyeret 26 mantan anggota DPR, Komisi 9, periode 1999 sampai 2004. Total uang yang dikeluarkan Miranda mencapai 24 miliar rupiah. Miranda diduga membagikan 480 buah cek perjalanan bagi anggota Komisi 9 DPR RI periode 2004-2009 untuk memuluskan dirinya menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Kasus ini akhirnya menyeret sejumlah mantan anggota dewan. 4 diantaranya sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tipikor. September lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 26 nama tersangka baru. Mereka diduga menerima uang suap dengan jumlah yang berbeda. Sejumlah nama seperti Panda Nababan, mantan Ketua Bappenas Pasca Suseta, dan mantan anggota Komisi 11 DPR Max Muin diduga menerima cek perjalanan tersebut dengan jumlah lebih banyak dari anggota fraksi mereka yang lain. Gubernur Sumatera Utara Samsul Arifin kembali diperiksa KPK. Dalam pemeriksaan itu, ia kembali membantah terlibat korupsi APBD. Samsul diperiksa penyidik KPK Selasa siang. Dalam pemeriksaan itu, lagi-lagi ia membantah dirinya melakukan korupsi APBD yang menyebabkan kerugian negara sebesar 102,7 miliar rupiah. Samsul mengaku dana APBD yang digunakan selama dirinya menjabat sebagai Bupati Langkat pada tahun 2000 sampai 2007 sudah sesuai prosedur. Politisi Golkar ini ditahan KPK sejak Jumat pekan lalu setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan di KPK. Anda suka dipijat? Di Cilandak, Jakarta ada satu tempat pijat yang fungsinya justru untuk meluruskan tulang. Kami kembali dengan info selengkapnya sesaat lagi.